Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah Dia selalu menopang dan memelihara kehidupan kita. Dan pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru bersama, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Di sana dikatakan, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan menceritakan ada seekor ikan yang sangat besar, itu terdampar ke pinggiran laut. Ketika ikan itu sangat besar, dia ada di pinggiran laut, tentunya dia mulai kehabisan, dia tidak bisa bernapas. Karena kita tahu sumber kehidupan ikan itu ada di air. Dan pada saat itu orang-orang menolong ikan itu untuk mengembalikan ikan itu ke air. Dan bukan hanya orang sedikit, orang banyak menolong ikan itu untuk membawanya kembali ke laut. Dan benar ketika orang-orang mulai bawa ikan itu ke air lagi, ikan itu kembali kepada habitatnya dan dia boleh kembali berenang dan dia boleh bernapas dengan lega. Bapak Ibu Saudara, gambaran daripada ikan itu adalah gambaran kehidupan kita. Kalau ikan dia sumber hidupnya ada di air, kita manusia sumber hidup kita adalah Tuhan. Pagi hari ini seperti ayat yang sudah kita baca tadi, di sana firman Tuhan menjelaskan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sudah melihat apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Khususnya mengenai orang-orang yang menyembah kepada Baal Peor. Baal Peor ini adalah berhala. Mereka sudah melihat bahwa Tuhan atau Allah Israel itu yang ada di tengah-tengah mereka. Semua orang yang mengikuti Baal Peor, mereka mengalami kemusnahan daripada Tuhan. Mereka mengalami kematian. Tetapi berbeda dengan orang-orang Israel yang berpaut kepada Tuhan, mereka masih tetap hidup sampai hari ini. Di sini kita melihat harusnya bangsa Israel sudah tahu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan mereka. Namun kita tahu di antara bangsa Israel sebagian hidup mereka punya kehidupan yang tegar tengkuk. Sehingga mereka sudah melihat banyak hal Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap tegar tengkuk untuk mereka tetap menjauh dari Tuhan dan justru mereka mendekat kepada berhala. Kita tahu bahwa bangsa Israel mereka yang tegar tengkuk dan menyembah kepada Baal Peor atau berhala, mereka mengalami kematian. Dan kita tahu di dalam kisah tadi yang sudah kita baca, setiap orang yang hidup berpaut pada Tuhan, mereka tetap hidup. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kata berpaut ini berarti mengikuti atau nempel lebih dekat, atau orang Jawa katakan gandol karo gusti. Seperti sebuah carang yang melekat pada pohon, dia akan tetap hidup. Tetapi ketika dia mulai jauh, mulai lepas dari pohon, maka dia akan mati. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita tahu bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Allah mau untuk kita tetap berpaut kepada Tuhan. Jangan ada berhala-berhala atau hal-hal yang seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita pagi hari ini, apapun pergumulan, beban, persoalan, mungkin di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada suka, ada duka yang kita alami, atau mungkin hari-hari ini di antara kita ada yang sedang mengalami hal yang rasanya tidak ada jalan keluar. Sehingga kita mulai putus asa, kita mulai gelisah. Tapi firman Tuhan katakan, mari kita mau tetap berpaut kepada Tuhan. Kita mau tetap gandol kepada Tuhan. Kita tetap mau menempel lebih lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kalau tadi ikan sumber hidupnya adalah air. Ketika dia jauh dari air maka dia akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita manusia, sumber hidup kita adalah Tuhan. Dan kalau kita lihat pagi hari ini, Tuhan adalah sumber kehidupan rohani kita. Kenapa Dia adalah sumber rohani kita? Kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa.
Dia rela berikan anaknya untuk apa? Menebus setiap dosa dan salah kita. Sehingga kehidupan kita kembali boleh dilayakkan untuk kita menghadap kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dia juga Tuhan sebagai sumber kehidupan jasmani kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tentunya kita alami. Kita butuh hal-hal jasmani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita tahu Dia adalah sumber kehidupan jasmani kita. Mengapa Dia katakan sumber jasmani kita? Filipi 4 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah hari-hari ini apapun yang sedang kita hadapi, kita mau tetap berpaut kepada Tuhan. Jangan kita lari kepada hal-hal yang lain. Kalau kita tahu ada sebuah pujian Gandol Gusti, biarlah pujian itu katakan saben dino uripku gandol Gusti. Biarlah apapun yang terjadi, kita mau tetap percaya. Uripku amung pracoyo karo Gusti. Sebab ketika kita percaya, hidup kita tidak akan mendapat celaka. Di sana dikatakan, uripku ayam tentrem, uripku rasa senang, saben dino kula nggih gandol Gusti. Biarlah ini juga menjadi kerinduan setiap kita untuk hidup kita tetap berpaut kepada Tuhan, gandul kepada Tuhan, karena ada damai, sukacita, sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada banyak suka, ada banyak duka yang kita hadapi, tetapi mari satu hal, kita mau tetap berpaut kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kembali firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, apapun persoalan, permasalahan yang sedang kami hadapi, kami mau tetap berpaut kepada Engkau. Kami tetap mau gandol kepada Engkau, karena Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber kehidupan rohani kami, bahkan Engkau sumber kehidupan bagi jasmani kami Tuhan. Satu hal kami tetap mau percaya kepada Engkau. Firman-Mu berkata, jika Engkau di pihak kami, siapa yang akan melawan kami Tuhan? Kami mau utamakan Engkau dalam hidup kami. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang ada pagi hari ini. Engkau yang mengenal kehidupan mereka, keberadaan mereka semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Ajar kepada setiap kami untuk kami tetap mengalami Engkau melalui setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus kuatkan iman percaya kami kepada Engkau. Di hari-hari yang terakhir kami mau tetap berpaut kepada Engkau. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami menjelang pilkada yang akan datang. Tuhan menolong memberikan keamanan Tuhan. Berkati juga gereja lokal kami, berkati setiap umat-umat-Mu. Mulai dari anak-anak Tuhan, balita, remaja, orang tua, bahkan lanjut usia. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memasuki hari yang baru. Biarlah kami tetap mau terus jadikan Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Dan kami mau tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.